Halo BTT Halopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita masih dilanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil memperbaiki pil kehidupan Yin dan Yang nih. Nah, nantinya pil tersebut akan diberikan ke Tianhuo Junje untuk memperbaiki tubuh barunya. Dikarenakan pada cerita sebelumnya Xiaoyan dan kelompoknya telah berhasil mengalahkan Mohe si naga kalajengking racun langit. Pada saat ini Tianxi berasumsi kalau awan petir pil yang mereka lihat sebelumnya pasti berasal dari kelompok Xiaoyan. Dan mereka pun langsung bergegas untuk melacak keberadaan mereka. Beruntung awan petir pil sebelumnya hanya muncul sesaat, sehingga kelompok Tianxi belum sempat untuk menemukan keberadaan dari kelompok Xiaoyan nih. Meskipun begitu, saat ini mereka sudah berada cukup dekat dan tidak butuh waktu lama untuk bisa mencapai tempat persembunyian dari kelompok Xiaoyan. Sementara itu di dalam goa persembunyian terlihat Xiaoyan kini sudah memulai proses penyempurnaan tubuh baru dari Tianhuo Junje. Sesuai dengan metode yang pernah diajarkan oleh gurunya yaitu Yalao, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok pada suhu tertentu dan membungkus seluruh permukaan tubuh Yunsan yang telah dia keluarkan sebelumnya. Setelah semua itu berlangsung, Xiaoyan lantas meminta Tianhuo Junje untuk mengkonsumsi pil kehidupan sebelumnya dan bersiap untuk memasuki tubuh Yunsan sesuai dengan perkataan dari Xiaoyan nih. Sembari Tianhuo Junje mencerna pil tersebut, Xiaoyan lantas menambahkan bahan ketiga yaitu esensi darah dari kalajengking racun langit yang baru saja mereka dapatkan. Begitu cairan merah ditambahkan, seketika cairan tersebut tampak bergabung dengan api hijau giok. Setelah proses penggabungan berlangsung lebih dari setengah jam, tubuh Yunsan yang awalnya kaku perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tampak kini kedua matanya perlahan terbuka dan menunjukkan tatapan kosong. Tentu saja energi kehidupan ini bukan lagi milik Yunsan, melainkan kesadaran baru yang berasal dari benang spiritual milik Tianhuo Junje. Tepat setelah kedua mata dari tubuh Yunsan terbuka, Xiaoyan buru-buru memerintahkan Tianhuo Junje untuk memasuki tubuh tersebut dan melakukan proses penggabungan kehidupan Yin dan Yang. Tanpa pikir panjang, Tianhuo Junje seketika melesat dan menyalurkan seluruh kesadarannya sesuai dengan perkataan Xiaoyan. Tentu saja momen ini sangatlah penting dan sulit, mengingat Tianhuo Junje harus bisa menahan suhu panas dari api hijau giok yang dikerahkan oleh Xiaoyan. Sehingga nantinya Tianhuo Junje bisa mendapatkan kendali penuh atas tubuh barunya serta membantunya memulihkan kekuatan puncaknya. Karena proses ini sangatlah penting, Xiaoyan lantas mengingatkan kembali ke boneka siluman dan juga Xiao Yexian untuk menjaga proses ini apapun yang terjadi dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Singkat cerita, nyala api membungkus tubuh Yunsan akhirnya mulai mereda. Rasa sakit yang dirasakan Tianhuo Junje juga semakin berkurang. Perubahan ini menandakan bahwa proses penyatuan tersebut seharusnya berhasil dan tidak lama lagi aura agung serta tampilan wajah baru Tianhuo Junje akan segera muncul nih. Sementara itu di area luar, Xinlan tampak mengamati sekitar dan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Berbeda dengan Xinlan yang cukup tenang, Xiao Yexian tiba-tiba saja bergerak maju dengan ekspresi serius sembari berkata, "Orang-orang dari lembah sungai es kini telah tiba." Tepat setelah kata-kata ini terdengar, suara gemuruh ketika menutupi cakrawala diikuti dengan kemunculan sosok Tianxi beserta kelompoknya. Xiao Yexian sontak menunjukkan tatapan tajam dan berkata, "Ternyata benar-benar seorang ahli dari puncak kelas Daozong. Sepertinya lembah sungai es milikmu telah mengerahkan upaya yang sangat serius untuk mencari kami." Mendengar perkataan itu, Tianxi sontak tertawa keras dan mengatakan, "Bukan hal yang berlebihan jika aku turun tangan untuk menangkap gadis racun sepertimu."
Selain itu, menurut aturan lembah sungai es, siapapun yang berani melukai, apalagi sampai membunuh para sesepuh kami, maka mereka harus ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal, yaitu kematian. Pada awalnya, Xiao Yixian sama sekali tidak tahu siapakah sosok pria tua bermata satu yang muncul di hadapannya itu. Namun setelah mendengar penjelasan Xinlan terkait identitas pria tersebut, ekspresi Xiao Yixian perlahan berubah menjadi serius. Menurut kabar yang beredar, Tianxi tidak hanya berada di puncak kelas Douzong, tetapi dia juga sangat terlatih menggunakan kekuatan Ejun yang merupakan keterampilan spesial dari lembah sungai es hingga ke tingkat yang tertinggi. Jika para elit Douzong biasa berani bertarung dengannya, maka bisa dipastikan mereka tidak akan mampu bertahan dalam 10 pertukaran. Tianxi lalu menatap ke arah Xiao Yixian dan bertanya, "Mengapa kalian hanya berdua saja? Seingatku, kau seharusnya bersama dengan seorang pria muda dan juga sosok spiritual yang cukup kuat. Sebaiknya kau segera memanggil mereka keluar, dikarenakan hari ini aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos dari genggamanku. Jika tidak, aku akan kesulitan untuk bertanggung jawab di hadapan pemimpin lembah sungai es nantinya." Kata-kata arogan itu sontak membuat Xiao Yixian tersenyum dingin sembari mengatakan, "Aku pikir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Xiao Yixian lalu menatap ke arah Xinlan dan memintanya untuk segera pergi menemui Xiaoyan dan melaporkan hal ini kepadanya. Xinlan jelas tidak ingin meninggalkan Xiao Yixian begitu saja. Namun jika dia tetap berada di tempat ini, maka dia hanya akan menjadi beban mengingat kekuatannya yang tidak seberapa. Oleh sebab itu, dia bergegas pergi sesuai perintah dari Xiao Yixian nih. Sesaat kemudian, salah seorang tetua lantas bersuara dan meminta kepada Tianxi agar menyerahkan masalah penangkapan gadis beracun ini kepada mereka. Namun di situ Tianxi menolak hal ini dikarenakan dia juga sangat tertarik untuk menguji seberapa kuat tubuh racun yang dikabarkan sangat ditakuti oleh banyak orang. Tianxi kemudian memberikan perintah kepada para tetua agar menjaga setiap sudut lembah dan jangan membiarkan siapapun untuk melarikan diri dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia lalu mengangkat tongkat kayu di tangannya sembari berjalan di udara kosong mendekat ke arah Xiao Yixian berada. Xiao Yixian jelas mengerti bahwa dia harus bisa menahan orang tua ini bagaimanapun caranya, mengingat proses penggabungan tubuh baru Tianhuo Junje masih belum terselesaikan. Pertarungan sengit akhirnya dimulai. Boneka iblis langit segera melancarkan serangan terkuatnya, diikuti dengan serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Xiao Yixian dari arah belakang. Terlihat dua ular piton yang tercipta dari dauki racun tampak melesat dan menerjang lurus ke arah Tianxi berada. Tatapan Tianxi seketika menjadi tajam setelah beberapa pertukaran berlalu. Selain Xiao Yixian, kekuatan boneka milik Xiaoyan memang tidak bisa dianggap remeh. Namun masih ada kesenjangan yang sangat besar jika mereka ingin melawan seorang ahli puncak Douzong sepertinya. Suara benturan bergema di setiap sudut lembah. Bentrokan dauki terus terjadi tiada habisnya. Namun sejauh ini tinju perak serta serangan Xiao Yixian masih belum bisa memberikan efek apapun terhadap Tianxi. Bahkan dua ular piton raksasa yang diciptakan oleh Xiao Yixian juga berhasil dihancurkan dengan sangat mudah. Setelah berhasil memojokkan mereka berdua, Tianxi lantas tersenyum dingin. Sesaat kemudian dia lalu mengarahkan dauki es dari dalam tubuhnya dan membentuk sebuah segel misterius. Dalam sekejap, energi dingin yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Xiao Yixian yang melihat hal ini langsung bergegas membentuk beberapa segel pertahanan. Namun di saat yang bersamaan, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya seketika menyerbu dan menghancurkan seluruh pertahanannya. Pertukaran ini bahkan membuat Xiao Yixian terhempas keras menabrak dinding bebatuan hingga memuntahkan seteguk darah segar. Tianxi yang berdiri di udara kosong perlahan mengatakan, "Gadis kecil, kau adalah pemilik tubuh racun yang terlemah yang pernah kutemui selama ini. Oleh karena itu, sebaiknya kau patuh dan kembali bersamaku ke lembah sungai es. Dengan begitu, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun jika kau bersikeras dan menolak, maka nasibmu tidak akan berbeda dengan para pendahulumu." Xiao Yixian berusaha menopang tubuhnya yang mulai sempoyongan sembari mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Dia pun membalas, "Menurutku tempat ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menguburkan tulang-tulang tuamu itu." Tianxi tampak tersenyum acuh tak acuh.
Gadis racun ini memang benar-benar sangat keras kepala. Namun di saat situasi semakin menegang, pandangan Tianxi tiba-tiba saja berubah dan dipenuhi keterkejutan yang sangat luar biasa. Dia seketika merasakan ada sebuah energi berkekuatan menakutkan yang muncul dari mulut lembah. Tidak diragukan lagi, ini merupakan momentum kemunculan dari seorang yang berada di kelas Daozun. Dan benar saja, sosok itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Tian Huo Junje yang telah berhasil dibangkitkan kembali menggunakan tubuh Yunsan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan beserta Tian Huo Junje pun perlahan muncul dari mulut lembah. Di situ Xiaoyan lantas merangkul Xiao Yixian dan bertanya, apakah kondisimu baik-baik saja? Xiao Yixian kini tersenyum lega dan mengatakan bahwa ini hanyalah luka ringan. Dengan adanya Tian Huo Junje, maka mereka tidak perlu khawatir lagi dengan kelompok lembah sungai es. Sementara itu di sisi lain, Tianxi tampak menatap ke arah Tian Huo Junje dengan penuh keseriusan. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan ketika bertemu dengan sang kepala lembah. Namun di saat yang bersamaan, Tianxi juga menyadari bahwa sosok Doujun ini seharusnya adalah tubuh spiritual yang terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Sepertinya mereka telah merencanakan hal ini dan berhasil memberikannya sebuah tubuh baru. Selang beberapa waktu, Tianxi lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah Tian Huo Junje sembari mengatakan, teman ini, aku bisa saja melupakan semua perbuatanmu atas statusmu itu. Namun lembah sungai es tidak bisa melepaskan yang lainnya begitu saja. Oleh karena itu, aku harap kau bersedia mundur dan bersedia memberikan wajah bagi kepala lembah kami. Tian Huo Junje hanya tersenyum dan menjawab, aku yang lama sama sekali tidak berniat untuk memberikan wajah kepada lembah sungai es milikmu. Ekspresi Tianxi kini sedikit tenggelam. Dengan kekuatan dan statusnya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan hal semacam ini kepadanya. Sementara itu, tiga tetua lainnya perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Tidak disangka sekelompok gadis racun benar-benar memiliki bantuan dari seorang yang berada di tingkat Daozun. Sebagai ahli Daozong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang yang berada di tingkat Daozun. Bahkan ahli utama seperti Tianxi tidak akan mampu bersaing meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatan miliknya. Tak lama kemudian, Tian Huo Junje lantas menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan memintanya agar sekelompok orang ini diserahkan kepadanya. Xiaoyan sontak mengangguk dan bergegas membawa Xiao Yixian pergi menjauh. Tian Huo Junje perlahan tersenyum. Dalam sekejap tubuhnya pun memancarkan aura agung yang sangat mendominasi. Karena Tian Huo Junje memutuskan untuk bertarung, Tianxi pun tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya. Apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh dari lembah sungai es kami? Jangan berpikir hanya kau adalah seorang dari kelas tingkat Daozun, maka kau bisa berbuat seenaknya. Apapun itu, lembah es kami tidak akan pernah takut kepada siapapun. Setelah mengatakan itu, energi Daoqi di dalam tubuh Tianxi dengan cepat melonjak. Pada saat yang bersamaan, dia lalu memerintahkan seluruh anggota lembah sungai es yang ada untuk mengambil posisi dan membentuk sebuah formasi khusus. Seluruh anggota lembah sungai es sontak berpencar ke titik yang berbeda. Dalam sekejap pilar es tampak melonjak ke langit dan membentuk sebuah formasi misterius. Setelah formasi tersebut terbentuk sepenuhnya, Tianxi pun lantas mencampurkan setetes darah segar ke dalam formasi untuk mengaktifkan sebuah teknik rahasia. Begitu teriakan Tianxi terdengar, aura dingin yang tersebar seketika memadat dan menjelma menjadi seekor naga es berukuran lebih dari 1000 kaki. Tian Huo Junje yang tergantung di langit tampak sedikit tertegun dengan naga es yang tercipta dari gabungan Daoqi serta esensi darah. Ini kemungkinan telah melebihi puncak kelas Dojong biasa. Kepercayaan diri pun perlahan melintas di wajah Tianxi. Dengan tatapan tajam, dia lalu berkata, jika kau mundur sekarang, lembah sungai es kami pasti akan menyambutmu sebagai tamu terhormat. Namun karena Tian Huo Junje mengabaikan tawaran tersebut, Tianxi sontak mengarahkan jarinya sembari berteriak, dan dalam sekejap naga es tersebut melesat ke arah Tian Huo Junje dengan kecepatan tinggi. Dengan ketenangan, Tian Huo Junje tampak melambaikan jarinya dan segera ruang spesial pun terbuka di setiap sudut naga es tersebut. Dalam hitungan detik, ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi dan menelan naga es tersebut hingga lenyap tak tersisa. Begitu naga es dihancurkan, Tianxi dan para tetua lainnya tampak memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat ini mereka sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya seorang yang berada di kekuatan kelas Daozun.
Oke lah guys, kurang lebih begitulah pembahasan BTTA Season 5 episode 112. Dan untuk pembahasan spoiler selanjutnya akan Babang upload secepatnya ya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time. 抱歉，小野，可能我等不到那一天了。老家伙，你这条命，我今天收定了。大言不惭，条件可是符合。